memberikan kenikmatan, mau yang besar atau yang kecil, mau yang kita rasakan atau yang tidak kita rasakan, mau yang kita lihat atau yang tidak kita lihat. Kenikmatan itu setiap detik, setiap tarikan nafas Allah beri. Bahkan tidaklah masuk, bahkan tidaklah masuk ke rongga kedua hidung kita ini napas yang baru terkecuali di dalamnya berbarengan nikmat yang baru. Sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, ada kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita mampu untuk menyembah Allah. Kita mampu untuk menunjukkan jati diri kita bahwa ana abduk, aku ini adalah hambamu ya Allah, yang diciptakan, yang engkau ciptakan, engkau hidupkan, engkau berikan nikmat serta fasilitas, tidak ada lain dan tidak bukan terkecuali illa liya'bud, terkecuali untuk menyembahmu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah. Allah ciptakan kita, Allah berikan kenikmatan kepada kita. Agar apa? Agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kuat, diberikan nikmat segar, afiat. Ini nikmat besar. Ini modal besar. Modal besar nih. Hadirin wal hadirat. Jadi modal besarnya kita bukan uang. Modal besar itu bukan uang. Modal besar itu sehat. Sehat. Ente punya uang banyak, nggak sehat, berguna nggak duitnya? Punya harta berlimpah nggak sehat, manfaat nggak? Nggak manfaat. Nah, ketika ada kesehatan, inilah nikmat yang paling amat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Allah berikan kepada hamba. Untuk apa? Untuk menunjang aktivitasnya semasa dia hidup di alam dunia. Kau ingin apa? Bisa. Dengan sehat. Makanya minta. Maka Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Afwa wal afiyah. Wal mu'affah. Fid din wad dunya wal akhirah. Diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah. Minta apa? Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami ini memohon kepada Engkau. Mohon atas apa? Afwa. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afwa. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan ampunan, lalu apa? Afiah, kesehatan. Untuk kami ini bisa merealisasikan taubat kami ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Engkau berikan kesehatan. Dengan kesehatan itulah kami beribadah kepada Engkau. Dengan kesehatan itulah kami menyembahmu. Dengan kesehatan itulah kami melakukan ibadah puasa ketika kami masuk di dalam bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang yang afwa, diberikan maaf, tapi nggak sehat, sakit, udah sakit baru insaf, baru mau tobat, udah kaku, udah stroke, udah nggak bisa apa-apa. Infus di tangannya, oksigen di hidungnya, alat-alat pembantu jantung di dada-dadanya, baru dia menyesal. Astagfirullah, astagfirullah.
afwanya kurang sempurna. Akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah pun kurang sempurna. Tapi alangkah indahnya ketika seseorang pernah melakukan satu kemaksiatan yang besar, kesalahan yang begitu besar, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, dan Allah berikan ampunan tersebut, lalu Allah perindah dia dengan sehat, sehingga dia bisa betul-betul membuktikan bahwa dia adalah hamba yang bertaubat dengan taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Terlebih khusus di bulan Ramadan, kita butuh sehat itu. Kita ingin puasa kita sempurna 30 hari. Dan alhamdulillah itu Allah berikan kepada kita. Sampai kita di penghujung daripada Ramadan. Sampai di penghujung daripada Ramadan. Bersyukur banget. Tadinya ketar-ketir. Tadinya takut sebelum masuk Ramadan berbagai macam penyakit menyerang. Migrennya kambuh, mahnya kumat, asam lambungnya tinggi, gulanya naik. Bingung dia. Ini bagaimana ini ya Allah? Sebentar lagi Ramadan. Aku tidak mau ketinggalan Ramadan. Aku ingin full berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana ya Allah? Allah Maha mencintai hambanya itu. Lalu Allah hilangkan rasa sakitnya. Sampai nanti pada hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nikmat. Makanya manfaatkan. Manfaatkan. Beruntung kita. Beruntung kita. Alhamdulillah. Udah sampai hari ke-26. Alhamdulillah. Makanya setiap mau sahur itu ucapin Alhamdulillah. Jangan sahur dengan nafsu, tapi sahur dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kesempatan kepada hambamu yang lemah ini untuk bisa menyantap sahur. Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah dari hati. Alhamdulillah. Ketika berbuka, ucapkan Alhamdulillah. Jangan mikirin es cendol, jangan mikirin es cincau, jangan mikirin es buah, jangan mikirin yang kopi, teh, sebagainya. Tapi ucapkan dulu Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, dari tadi subuh sampai ini malam berkumandangnya azan, hamba mampu untuk menyempurnakan puasa hamba, walaupun di siang harinya godaan bertubi-tubi datang mencoba. Oh berat. Ya enggak? Berat enggak puasa? Berat. Apalagi yang kerja di pasar pagi, makin tambah berat. Dia puasa, temannya yang di sebelah kanannya santai ngerokok di depan dia. Oh, itu Masya Allah. Hatinya itu bagaikan ada 1000 tentara yang menyerangnya. Tuh, coba lihat. Ini aja kada berpuasa. Ya kalau kenapa ikam uyuh-uyuh menahan haus lapar? Mau buka, mikir lagi dia. Janganlah, takut ah. Ini kalau anak batalin rugi nih. Belum tentu tahun depan anak dapat Ramadan. Gak jadi dia batalin. Padahal Masya Allah cobaannya dahsyat. Tahun kemarin mungkin dia bisa bolong. Tahun kemarin mungkin dia enggak puasa. Tahun kemarin mungkin dia jebol. Ketika ingin membatalkan, jangan. Udah cukup tahun kemarin deh. Udah cukup deh tahun kemarin deh. Tahun ini jangan lagi ah. Tahun ini anak mau serius. Tahun ini anak mau betul-betul. Tahun ini anak jangan sampai kehilangan keutamaan Ramadan. Karena tidak ada ibadah yang paling hebat, paling dahsyat, paling besar dibandingkan Ramadan. Tidak ada. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasa'id Diniyah, beliau mengatakan walaysa syai' minal a'mali illa wali sawabihi haddun.
wa mugaddarun. Walaysa syai', tidak ada sesuatu, katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, minal a'mal, daripada setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, illa, terkecuali wali sawabi, illa wali sawabi, terkecuali setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, apapun amalannya, ada ganjaran pahalanya. Ada. Ente amalin kebaikan, ada ganjaran pahalanya. Ngamalin kejelekan, ada balasannya. Walaysa minal a'mal, nggak ada sesuatu apapun daripada amalan manusia terkecuali di situ ada ganjarannya. Ada. Salat ada ganjarannya. Baca Al-Quran ada ganjarannya. Zikir ada ganjarannya. Hadir majelis ta'lim ada ganjarannya. Bersedekah ada ganjarannya. Haj ada ganjarannya. Umrah ada ganjarannya. Amalan apa saja yang kalian lakukan ada ganjarannya. Nggak ada satu amalan pun yang tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita perhatikan, yang harus kita betul-betul cermati, amalan itu betul, semuanya amalan kebaikan ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Ada. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairin yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrin yara. Walaupun sebiji zarah kebaikan ada ganjaran. Walaupun sebiji zarah kejelekan ada ganjarannya. Ada semua ganjarannya. Ada semua ganjarannya. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, ada amalan yang kita lakukan, amalan tersebut yang kita lakukan, amalan itu kita mendapatkan ganjaran haddun, ada batasnya. Wa mugaddarun, mugaddarun, ada ketentuannya. Ini amalan ente lakuin ada ketentuannya. Ini amalan ente, contoh. Kita sholat. Tadi sholat subuhnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah. Kita sholat subuh berjamaah. Sholat subuh sendiri dibandingkan sholat subuh berjamaah, pahalanya lebih besar mana? Sholat berjamaah. Berapa ganjaran yang didapatkan seseorang yang melakukan sholat subuh berjamaah? 27. Ada ketentuannya enggak? Ada ketentuannya enggak? Ada. Berapa ketentuannya? Berapa ketentuannya? 27. Ada ketentuan. Mugaddar, ada ketentuan. Had, ada batasan. Udah, ente sholat berjamaah, nih pahalamu 27, ambil. Kau sholat sendirian, nih pahalamu 1, ambil. Udah selesai. Paham? Sampai di sini paham apa enggak? Contoh lagi. Kita baca sholawat. Orang baca sholawat, dapat ganjaran enggak baca sholawat? Dapat ganjaran enggak baca sholawat? Dapat. Berapa ganjaran orang yang baca sholawat? 1 sholawat? 10. 1 sholawat 10. Ganjarannya dapat 10. Ada ketentuan enggak? Ada mugaddar enggak? Ada, ditentuin. Ente baca sholawat, 1 sholawat kau dapat 10 pahala. Dapat 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kau baca 10 dapat 100. Kau baca 100 dapat 1000. Ada ketentuannya, ada batasan-batasannya. Sehingga kita paham, oh kalau saya melakukan ini, saya mendapatkan pahala sebesar ini dan sebatas ini. Ya.
Tapi katanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad apa? Siwa as-saum. Siwa as-saum. Terkecuali puasa. Semua amalan selain puasa ada batasan ganjarannya, ada ketentuan ganjarannya. Ada. Terkecuali puasa. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya puasa sawabahu lam yugaddar bigadrin. Nah, karena pahalanya lam yugaddar, tidak ada ketentuan bigadrin, dengan ketentuan yang khusus. Enggak ada ketentuan dengan ketentuan yang khusus. Enggak ada. Enggak. Kalau ditanya berapa ganjaran pahala puasa ente? Ayo, berapa ganjaran pahala puasa? Ada ketentuan. Puasa 1 hari dapatkan pahala 27 kali lipat. Enggak ada. Makanya begitu besarnya ganjaran pahala puasa ini, perhatikan. Begitu besarnya ganjaran pahala puasa sehingga ulama mengatakan, di sini dikatakan di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di sini dikatakan wa Ibn Majah wa Hujaimah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Di sini beliau mengatakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi ruhsatin rahasahallahu lahu wala maradin lam yakdihi saumud dahri kulluhu wa in samahu. Di sini dikatakan apa? Sesungguhnya, katanya Abi Hurairah, man aftara yauman, barang siapa yang meninggalkan sehari, aftara yauman, sehari enggak puasa. Kalau dia tahu, katanya Abi Hurairah, dia ini meninggalkan puasa tanpa rukhsah, tanpa ada keringanan yang telah ditentukan oleh Allah, enggak juga dalam keadaan sakit, enggak juga dalam keadaan bepergian, enggak. Datang Ramadan dia sehat wal afiyah, mukim, netep di kampungnya, enggak safar, sakit enggak sakit, sehat, tapi dia tinggalkan 1 hari puasa tanpa ada rukhsah. Enggak ada rukhsah. Katanya Abi Hurairah, satu hari nih setelah Ramadan keluar, dia nyesel. Terus dia mau ganti puasanya. Dengan apa? 1 hari dia ganti 1 tahun penuh. Contohnya gini, di dalam sholat berjamaah, pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab ketinggalan berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab apa? Ketinggalan berjamaah. Tinggal. Akhirnya enggak nemu ya, Pak. Apa? Enggak dapat berjamaah. Ketinggalan sholat berjamaah. Nyesel Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dia mau ganti sholatnya tadi itu dengan melakukan 27 kali sholat. Ditanya sama Rasulullah, ya Umar, kau lakukan sholat 27 kali ini untuk apa? Untuk mengganti sebab ketinggalanku di dalam sholat berjamaah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Gak bakalan pernah sama. Gak bakalan pernah sama. Ini yang dimaksudkan Abi Hurairah seperti itu. Ada orang yang dia batalkan puasa 1 hari. 1 hari.
Jangan anggap enteng. Ini besar. Satu hari dia batalkan puasa, lalu dia mau gantinya dengan 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh. 1 tahun full dia puasa. Ditanya sama teman, ente nih kalau ana lihat setiap hari puasa, sebabnya apa? Dia katakan, sebabnya saya waktu Ramadan ninggalin 1 hari puasa. Saya nyesal, sekarang saya mau ganti puasa itu. Saya mau ganti puasa itu. Saya mau ganti puasa itu. Dengan cara 1 tahun saya puasa. Dengan apa? 1 tahun saya puasa. 1 tahun full saya puasa. Apakah sama? Gak bakalan sama. Gak bakalan sama. Tidak bakalan sama. Subhanallah. Karena beda. Udah beda. Suasananya sudah beda. Keadaannya sudah beda. Keutamaannya sudah beda. Nah, disinilah ini dibutuhkan keimanan. Kita ini di dalam agama diujinya dengan iman, bukan dengan hitungan. Kalau agama ini menilainya dengan hitungan, maka bisa saja orang yang meninggalkan sholat berjamaah mengganti sholatnya dengan 27. Dia akan mendapatkan sama kalau dihitung dengan hitungan. Tapi enggak, ini dihitung dengan keimanan. Agama ini mizanuddin al-iman. Mizan timbangannya agama itu iman, ya ikhwani rahimakumullah. Sebesar apa keimananmu kepada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Makanya kalau dalil Ramadan tiap malam kita dengar, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Iman, apa iman? Iman itu apa? Iman itu at-tasdiq biwa'dillah. Yang dimaksudkan iman di situ adalah at-tasdiq biwa'dillah. Yakin, percaya dengan totalitas hatinya dengan janji Allah, terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah berjanji bahwa tatkala engkau berpuasa tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui berapa besar pahala puasanya, maka yakinilah itu. Karena nggak ada. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran juga tidak. Dalam Al-Quran Allah nyatakan apa? Man shamahu wa qala as-sa'imin was-sa'imat. Ila akhir al-ayah. A'adallah lahum maghfiratan wa azran azima. Lihat, ketika Allah membahas tentang ganjaran orang yang berpuasa. Ganjaran orang yang berpuasa, Allah bilang apa? Azran azim. Ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Besarnya seberapa ya Allah? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang tahu. Makanya dikatakan lam yugaddir bigadrin. Enggak ada ketentuan. Enggak ada ketentuan. Enggak ada. Ketentuannya Ramadan berapa pahalanya? Enggak ada. Enggak ada. Sampai An-Nakhai beliau mengatakan, inna sesungguhnya man aftara yauman, nih, man aftara yauman min Ramadan. An-Nakhai berpendapat begitu besarnya keutamaan Ramadan. Begitu besarnya keutamaan Ramadan. Inna sesungguhnya man aftara, barang siapa yang dia membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan,
tanpa sebab. Tanpa apa? Tanpa sebab. Yang udah dijelaskan, wala ru'sa wala syai' wala safar, enggak. Wal marid, enggak sakit, enggak dalam keadaan bepergian, enggak ada ru'sa, enggak ada uzur. Dia batalkan dia batalkan puasanya. Apa An-Nakhai beliau mengatakan yajibu alaihi salasatu alf yauman. Wajib dia harus puasa 3000 tahun, 3000 hari. Ya. Wajib dia puasa 3000 hari. Kalau dia mau bandingkan, sampai dikatakan kalau dia mau bandingkan 1 hari, gampang lah. Allah kan udah kasih rukhsah, ya kan? Kadang-kadang dipotong. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Min ayyam ukhar. Bisa diganti di hari berikutnya. Nah. Bisa diganti di hari berikutnya. Sudahlah, kita kan di pasar. Capek, lelah, panas. Ini pembeli rame. Ya kan? Oh, ada rukhsah, ada keringanan dari Allah. Ntar habis Ramadan kita ganti. Oke, katanya An-Nakhai, ente berkata seperti itu, baik. 1 hari yang kau batalkan dengan sengaja, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya keringanan, kau tidak dalam keadaan sakit, kau tidak dalam keadaan safar, kau berada di kampung halamanmu, atau kau berada di tempat engkau berdiam, ganti 1 hari itu dengan 3000 hari. Ganti 1 hari itu dengan 3000 hari. Kalau kau mau samakan itu, bayangin berapa tahun tuh? Berapa tahun Haji Peri? 3000 hari itu berapa tahun tuh? Setahun berapa hari? 300. Hitunglah 360. Kalau 10 tahun, 10 tahun baru berapa? 9 tahun berarti. 1 hari ganti itu 9 tahun puasanya. Bayangin, besar nggak? Besar nggak? Kalau 2 hari? Kata An-Nakhai, kalau mau banding-bandingan, ayo deh kita banding-bandingkan deh. Ayo. Kenapa ulama bisa sampai melakukan hal yang demikian? Ibaratnya ulama ini mandang orang yang membatalkan puasa tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya ketentuan yang diperbolehkan untuk dia membatalkan puasa dan dia batalkan puasa, ini orang gila. Ini orang gila. Loh, kok bisa habis? Iya. Sekarang begini. Ada orang kaya. Ada orang kaya. Orang kaya ini bapak dalam kita. Ngomong. Beb, itu ada uang berangkas saya. Itu berangkas saya, itu semuanya isinya uang. Itu berangkas saya semuanya isinya uang. Habib ambil saja di berangkas itu uang sebanyak-banyak mungkin, terserah mau ngambilnya berapa. Kesempatan enggak tuh? Kesempatan enggak? Kesempatan enggak? Uangnya segepok. Wah, segepoknya bukan 5 juta. Yang 10-an juta. Wah, berangkasnya nih selebar ini berapa kali berapa nih, Ji? Ini ruangan ini berapa kali berapa nih? Nih batas ini aja lah, jangan besar-besar. Kali ingat ntar kalau besar-besar. Ruangan ini nih, berapa kali berapa nih? Sebesar inilah 5 kali 4. Ini duit semua isinya. Lalu orang kaya itu bilang, ambil sepuasmu. Mau ambil semua, terserah kau ambil semua. Mau ambil sebagian, ya terserah kau mau ambil sebagian. Kita tinggalkan. Sedang kita saat itu butuh duit. Kita tinggalkan. Waras apa gila? Anak mau tanya tuh, waras apa gila? Gila.
tambuk gitu. Lain bungol lagi sudah di atasnya. Kesempatan Ramadan. Makanya tidak ada kesedihan yang paling mendalam yang dirasakan oleh ulama, oleh aulia illah, terkecuali ketinggalan Ramadan, terkecuali di akhir Ramadan, berpisah dengan Ramadan, meninggalkan Ramadan, bukan ketinggalan Ramadan, meninggalkan Ramadan. Beliau nangis sedih, makanya 10 terakhir betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dimanfaatkan. Ini kita enggak. Ini kadang-kadang enggak. Nabi, kurang apa Nabi? Ayo. Orang yang kenal sama Allah, orang yang dekat dengan Allah, mengetahui ilmu Allah, pernah berjumpa dengan Allah, melihat isinya surga, melihat isinya neraka, teman akrabnya malaikat Jibril, tembus 7 lapis langit. Nabi nggak pernah menyia-nyiakan Ramadan, nggak pernah. Sampai di sini dikatakan idza dakhala al-'asr al-akhir. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke malam 10 terakhir, apa yang Nabi lakukan? Nabi lakukan sadmi'zarahu. Nabi ikat kenceng-kenceng mi'zar, ikat dan sarungnya, lilitnya diikat kenceng-kenceng. Biar apa? Enggak tidur malam. Ini 10 terakhir. Di sini curahan rahmat. Di sini malam yang diturunkannya keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh keberkahan, Al-Quranul Karim. Apa? Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Ada Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Dengan cara apa? I'tikaf. Ramekan di masjid. Assalam ini meninjau, ramekan. I'tikaf di sini. Jangan i'tikaf di depan open. Sudah akhir-akhir i'tikafnya di depan open. Anak punya umi, saya punya ibu dulu. Itu kalau mau bikin kue sebelum Ramadan, udah bikin kue. Ramadan nggak mikirin kue lagi, mikirinnya Quran, mikirnya i'tikaf di masjid, qiyamul lail. Itu yang dipikirin. Kenapa? Karena ada malam yang mubarak, penuh keberkahan. Kita minta berkah. Ya kan? Ketemu lawan tuan guru, lawan habaib. Tuan guru, tolonglah doakan ulun berberkah. Biar jualan berkah, biar anak dapat berkah, rumah tangga berkah. Malam yang di dalamnya penuh berkah kita tinggalkan. Malam yang malamnya penuh keberkahan kita tinggalkan. Aneh nggak? Aneh nggak? Ayo. Nah, ini tinggal berapa malam lagi nih? Berapa malam lagi? Hah? 4 malam lagi. Nanti malam 27. Malam tadi kan 26 ya. Malam ini malam 27. Nah, malam ganjil nih. Siap nggak ramaikan masjid ini dalam i'tikaf? Hah? Nah, bingung deh mau jawabnya. Siap i'tikaf nggak? I'tikaf Haji Peri sama teman-temannya. Yang lain, oh i'tikaf sampai subuh. 2 malam lagi lah, sudahlah. Mungkin koler ya kalau tiap malam
Ambil malam ganjilnya 27 29, jangan tinggal kencil. 27 29, 2 malam lagi. I'tikaf betul-betul. Kita berharap mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar malam itu. Mau nggak dapat Lailatul Qadar? Mau nggak ketemu Lailatul Qadar? Bukan Laila anaknya Pak Kadir, bukan. Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Mau dapat Lailatul Qadar? Yang jawab satu orang. Anak tanya lagi sekali lagi, mau dapat Lailatul Qadar enggak? Siap iktikaf apa tidak? Siap malam ini ramaikan masjid untuk iktikaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Gitu dong, itu baru jamaah meninjau namanya. Malam ini iktikaf kita bareng-bareng di sini. Insya Allah siap habis subuh. Datang cek Haji Peri berapa yang iktikaf? 15 orang aja lebih baik. Aduh, udah mewah-mewah AC kanan kiri, iktikaf nggak capek. Ini juga kadang-kadang iktikafnya yang ngaji Qur'annya cuma 2 orang, yang lainnya 13 orang semuanya. Ada yang di bawah berzikir, ada yang di pojokan situ berzikir, ada yang di pojokan sana zikir. Zikirnya bukan hu Allah. Ya, Masya Allah. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semuanya dapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Allah berikan kita rizq Lailatul Qadar dan Allah sempurnakan Ramadan kita terakhir. Di malam 30 hendaknya kita betul-betul di tengah malam 30. Malam 30. Di sepertiga malam kita bangun, bentang sajadah kita di rumah kita atau di masjid. Doa, nangis, ya Allah, 30 hari hamba menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, menahan segala yang dapat membatalkan puasa, ya Allah. Ya Allah, capek puasa, ya Allah, lelah puasa, ya Allah, letih puasa, ya Allah, tidur tidak sempurna, makan tidak sempurna. Ya Allah, jangan sampai ibadah ini kau tolak, ya Allah. Jangan sampai ibadah ini tidak kau terima, ya Allah. Jangan sampai ibadah ini kau haramkan mendapatkan pahalanya, ya Allah. Jangan sampai ibadah ini tidak membawa hidayah kepada kami dan keluarga. Doa nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Kenapa? Karena Sayyidina Ali di hari raya, Sayyidina Ali naik ke mimbar. Sayyidina Ali berkata, Ainal matrud? Ainal magbulin? Ainal magbulin? Mana orang yang ibadah puasanya yakin diterima? Dia puasa, yakin diterima ibadah puasanya. Mana orangnya? Teriak Sayyidina Ali di hadapan semua para sahabat. Ainal magbulin? Mana orang yang puasanya yakin diterima oleh Allah? Fanuhanni, kami mau ucapkan selamat kepadanya. Tapi terakhir Sayyidina Ali bilang apa? Wa ainal matrud? Mana orang yang dia berpuasa tapi puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ainal matrudin? Mana orang yang puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Fanu'azzi, kami akan mentakziahnya. Ini orang udah merugi banget. Nggak dia jaga puasanya, nggak dia perhatikan puasanya, sehingga puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa sama Allah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang minal matrudin, golongan orang-orang yang ditolak puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau terima puasa kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau terima tadarus kami, ya Allah. Ya Rabb, wala taj'alna minal mardudin, ya Allah.
Jangan kau jadikan puasa kami puasa yang ditolak, ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba-hamba yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus mata, ya Allah. Ya Rabb, kami yakin, ya Allah, Engkau tak pernah berdusta akan janjimu, ya Rabb. Ya Allah, Engkau berjanji ketika kami berpuasa dengan sempurna, Engkau akan membersihkan dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan puasa kami sebagai puasa yang menghanguskan dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan ibadah puasa kami ibadah puasa yang menjadi benteng kami, menyelamatkan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan puasa kami puasa yang membebani kami di kuburan kami nanti, ya Allah. Jangan jadikan puasa kami puasa yang malah menyebabkan kami terlempar ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jadikan puasa kami puasa yang menyebabkan kami mendapatkan nikmat-Mu di surga, ya Allah. Setiap tarawih, setelah tarawih kami berdoa, ya Rabb, meminta kepada Engkau meminum minuman surga-Mu, ya Allah. Berkumpul dengan bidadari-bidadari surga-Mu, ya Allah. Memakai pakaian surga-Mu, ya Allah. Bersama Nabi-Mu di dalam surga-Mu, ya Allah. Jadikan amalan kami sebagai pintu untuk masuk ke dalam surga-Mu di bulan Ramadan, ya Rabb. Ya Allah, kami tahu, ya Rabb, kami lemah. Kami sadar kami masih belum kuat, ya Allah. Terkadang kami masih mengikuti sedikit bisikan hawa nafsu kami, ya Allah. Jangan jadikan keteledoran kami ini penghancur ibadah kami, ya Allah. Jangan jadikan kelalaian kami, ya Allah, sebagai sebab Engkau tolak ibadah kami, ya Allah. Ya Rabb, terimalah ibadah kami yang penuh dengan kekurangan, ya Allah. Sempurnakan, ya Allah. Sempurnakan, ya Allah. Engkau yang maha sempurna, ya Rabb. Engkau yang maha menyempurnakan segala sesuatu yang penuh dengan kekurangan, ya Allah. Sempurnakan iman kami, ya Rabb. Sempurnakan iman kami, ya Allah. Sempurnakan ikhtisab. Sempurnakan ikhtisab kami, ya Allah. Keikhlasan kami, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana takabbal minna siyamana wa qiyamana wa qur'anana wa tadarusana wa jami'a amalna ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita bisa ketemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan iman, dalam keadaan betul-betul ingin menyempurnakan kekurangan kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Habib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.